Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Di sini siapa yang udah tahu materi yang akan kita pelajari sekarang? No. Oke, jadi kalau belum ada yang tahu, di sini tuh kita akan belajar present tense. Nah, present tense di sini itu materi bahasa Inggris yang pertama kali kita pelajari di pelajaran bahasa Inggris. Nah, present tense sendiri ini memiliki makna pernyataan yang mengungkapkan kejadian yang terjadi sekarang atau saat ini. Present tense memiliki dua fungsi, yaitu general truth dan habitual action. General truth yaitu fakta secara umum. Contohnya, seperti the sun rise from the east. Itu maksudnya, ada yang tahu artinya apa? Tidak. Artinya matahari terbit dari barat. Itu kan fakta yang apa ya? Nggak perlu kita pelajari lagi, pokoknya fakta itu udah bener-bener real gitu loh. Terus ada lagi yang habitual action, yaitu tindakan yang dilakukan kebiasaan. Seperti I always wake up at 6 PM in the morning. Artinya ada yang tahu? Yang tahu raise your hand. Oke, mbaknya yang kerudung pink bisa dibacakan artinya? Artinya itu, Bu. Saya selalu bangun jam 6 pagi. Oke, good. Terus biasanya di present tense ini itu time signal yang sering digunakan itu selalu ada kata always, every, never, often, sometimes, every day, usually, and rarely. Ada yang tahu makna dari semua ini? Ada yang belum. Yang mana yang belum? Often itu sering. Dari sini udah paham? Oke, untuk formula dari present tense sendiri itu ada formula yang verbal sama formula yang non verbal. Kalau formula yang verbal itu ada positif, yaitu menggunakan subjek plus verb 1 terus ditambahi s atau is terus objek. Untuk yang negatif sendiri itu subjek plus do not atau does not plus verb 1 dan objek. Terus yang interrogatif itu do, does plus subjek plus verb 1 plus objek. Nanti kita praktek buat contohnya ya. Terus kalau yang formula nonverbal itu sendiri ada positif, negatif, sama interrogatif, sama sebenarnya kayak yang formula yang verbal. Cuma di sini bedanya kita menggunakan to be. Nah, di sini yang positif itu formulanya ada subjek plus to be plus objek atau complement. Yang negatif subjek plus to be plus objek atau complement. Interrogatif juga begitu, to be dulu baru subjek, terus objek dan complement begitu. Nanti sekarang kita buat contohnya yang bisa langsung maju tulis contohnya ya. Dari sini paham semua ya. Untuk verb yang ditambahi s atau is itu hanya yang subjeknya he, she, it. Selain itu tetap menggunakan verb 1. Terus juga yang menggunakan s atau is itu hanya bisa di kalimat positif. Kalau negatif sama interrogatif itu tetap menggunakan verb 1. Oke, di sini selanjutnya kita akan belajar yaitu past tense. Ada yang tahu past tense itu apa? Tidak.
nggak ada yang tahu ya. Past tense itu fungsinya menyatakan suatu aktivitas atau situasi yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Time signalnya itu ada yesterday, last night, this morning, terus bla bla bla, go, last, bla 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 bla. Contohnya itu kemarin saya membeli roti. Tuh. Terus ada yang kemarin malam saya kekunci di luar rumah karena pulang malam, itu juga bisa. Terus di sini formulanya itu yang positif itu menggunakan verb 2, negatif dan interrogatif itu menggunakan verb 1. Contohnya di sini ada subjek ayu, they, he, she, it. Kalau menggunakan positif itu seperti I eat rice, itu juga bisa. Saya makan nasi, ya emang makan nasi ya. Terus habis itu kalau menggunakan kalimat yang positif itu contohnya bisa kembali lagi ya ke verb 1, berarti he didn't cook vegetables, gitu juga bisa. Cook ya, kalau verb 2-nya kan cooked, berarti kalau verb 1-nya kembali lagi ke cook. Terus kalau mau membuat kalimat interrogatif itu did not dulu, baru subjek, habis itu verb 1. Untuk yang terakhir yaitu kan tadi kan udah belajar tentang present tense, habis itu past tense, dan untuk yang terakhir di bab ini itu ada future tense. Nah, di sini future tense itu fungsinya untuk mengekspresikan sesuatu yang akan datang. Time signalnya ada later, tomorrow, next, bla bla bla, dan etc. Dan untuk formulanya di situ ada will plus verb 1 atau will plus to be and ina. Untuk contohnya yang positif itu ada I will come to your party tomorrow. Terus ini untuk yang verbal. Ini verbal ya. Ini verbal dan ini nominal. Ini yang untuk yang verbal dan ini untuk yang nominal. Kalau contohnya yang verbal itu I will come to your party tomorrow. Will dulu baru verb 1. Terus habis itu yang nominal itu ada she will be his wife next year. Ini contoh dari yang nominal. Habis itu kalau untuk yang untuk yang negatif, contoh yang verbalnya itu ada he will not study in the class until next week. Itu contoh yang verbal. Kalau contoh yang nominal ada they won't be happy if you don't come. Untuk yang interrogatif itu yang verbal contohnya ada will you visit your uncle in this town next month. Terus yang nominal itu contohnya ada won't you be here for a while, begitu. Dan sini paham semua ya? Kalau udah paham, saya akhiri pembelajaran kali ini. Oh iya, tadi di awal kita belum di absen ya, ibu absen dulu ya. Samsa ada Samsa? Yes, ma'am. Kalau Sarah? Yes, ma'am. Fahmi? Didn't come here. Kinara? Yes. Raisa? ma'am. Oke, berarti yang nggak ada cuma Fahmi doang ya. Udah paham kan dari yang penjelasan ibu tadi? Yes. Oke, kalau begitu kita doa bersama-sama dulu. Habis itu kita akhiri pelajaran. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.